Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah ulaika uqbad dar. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna min kulli bab. Salamun alaikum wa ni'ma uqbad dar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ibu-ibu yang saya hormati, bapak-bapak yang saya hormati, alhamdulillah wa syukurillah. Kudu dimplok. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita memuji syukur kehadirat Allah. Allah yang menciptakan kita. Allah yang menghidupkan kita. Allah yang memberikan segala kebutuhan kita. Namun Allah yang menguji kita. Allah yang memilih kita. Siapa di antara kita yang paling dicintai oleh Allah? Siapa di antara kita yang paling dimurka oleh Allah? Semuanya kehendak Allah. Ada kalanya kita diuji dengan kesenangan, dengan harta, dengan kesuksesan anak-anak kita. Namun ada kalanya kita diuji dengan kesedihan, keprihatinan, karena melihat suami yang galak, atau mempunyai istri yang seneng ngomel, atau mempunyai anak yang sering ngeyel, atau mempunyai sedikit uang, sementara tetangga makmur jibar-jibur. Ini tantangan buat kita. Ini ujian buat kita. Siapa yang bisa sabar, siapa yang bisa tawakal, dialah kekasih Allah. Dialah orang yang paling dicintai oleh Allah. Sehingga bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, di pertemuan kita yang sudah terlambat 20 menit ini, nanti jangan lupa loh, selesainya jam 7.20 menit. Nggih, Bapak. Karena kita terlambat 20 menit. Maka jatah pengajian kita adalah 1 jam. Kecuali kebablasan. Ya. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, kita masuk ke pengajian kita. Ini pengajian sangat kolo-kolo buat saya. Ya, sudah ada hampir 2 tahun saya tidak ngisi di sini. Ya, ketika itu yang terakhir saya melihat ibu-ibu masih cantik-cantik sekali. Sekarang lebih cantik sih. Bapak-bapak masih terlihat muda. Pak Sugeng waktu itu masih muda. Pak Anies waktu itu belum putih jenggotnya. Alhamdulillah. Ya, karena jadwal. Ya, karena jadwal. Saya kalau Kliwon di Sapuran. Kalau Paing di Kali Kajar. Kalau Wage di Binangun. Kalau Pon di Kretek.
Nah, ini legi. Nih, legi saya insya Allah bisa. Makanya selapan yang akan datang menjelang bodoh, kita ketemu lagi. Nih, kita ketemu lagi Bapak Ibu. Baik Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, siapa sih yang ditunggu, yang dirindukan oleh, apa tadi judulnya? Yang dirindukan oleh Ramadan. Kita masih ingat, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu masih ingat surat Al-Baqarah ayat 183, masih ingat bunyinya? Masih ingat? Yuk kita baca bersama-sama. Monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Langsung kejawab kan? Siapa yang dirindukan oleh Ramadan? Orang-orang yang bertakwa. Hanya satu itu yang dirindukan oleh Ramadan. Yang ditunggu-tunggu oleh Ramadan adalah orang yang bisa menjalankan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Siapa? Orang yang bertakwa. Siapa ulul albab? Orang yang bertakwa. Siapa yang masuk surga? Orang yang bertakwa. Siapa yang paling dicintai oleh Allah? Orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Yang pertama dia Islam. Yang kedua dia beriman. Yang ketiga menjalankan iman dan Islam. Namanya takwa. Dan yang keempat adalah orang yang ihsan. Yaitu orang yang menjalankan dengan dengan kriteria takwa dengan penuh penjiwaan dan sudah menjadi karakter. Menjadi sifat, menjadi tuntutan jiwanya. Nah, ini yang akan kita bahas. Sekarang kita melihat siapa orang yang bertakwa, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Ini kali ini kita pelajarannya gampang-gampang, hanya mengulang saja. Ya, hanya mengulang kaji saja. Siapa orang yang bertakwa? Disebutkan dalam surat Ali Imran 159. Disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 133, 134, 135. Disebutkan di dalam surat Ar-Ra'du ayat 20, 21, 22, dan 23. Disebutkan di dalam surat Al-Furqan ayat 63, 64, 65, dan 66. Kemudian disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 2 dan 3. Itu semuanya terjemahan dan maksud dari siapa orang yang bertakwa. Baik, kita mulai. Yang pertama, yang paling pokok saja. Karena ini nanti waktunya nggak akan selesai materi. Ya, apalagi ada yang ngantuk. Waduh. Ya. Yang biasanya sering banyak ngantuk itu bapak-bapak. Nah, ibu-ibu lebih. Ya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita kaji sekarang ayat yang paling terkenal yang panjenengan insya Allah rata-rata sudah hafal. Yaitu surat Ali Imran ayat 133. Masih ingat bunyinya? Ya, ada yang langsung ketemu. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin.
Wasari'u dan enggal, cepat, jangan ditunda. Jadi orang yang bertakwa itu satset. Satset itu semboyannya siapa ya? Semboyannya Pak Ganjar katanya. Iya. Ibu-ibu tepang dengan Pak Ganjar? Panjenengan tepang, Pak Ganjar yang enggak tepang panjenengan. Wasari'u enggal, cepat, jangan ditunda. Ila maghfiratim mir rabbikum, untuk menjalankan, melaksanakan apapun yang Allah menyebabkan memberi ampunan dari dosa-dosa kita. Perbuatan-perbuatan ibadah yang menyebabkan Allah berkenan mengampuni dosa-dosa kita. Jadi ini selalu berkelanjutan. Kalau kita tidak pernah ngaji, kita tidak pernah tahu perbuatan apa saja yang menyebabkan Allah memberikan ampunan buat kita. Di mana apabila seseorang mendapatkan ampunan dari Allah, wa jannatun tajri min wa jannatu arduhas samawati wal ard, maka dia akan mendapatkan surga yang luasnya seluas bumi dan langit. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu tidak usah khawatir. Nek nyong ibadah tertib, rajin, semangat, nyong mlebu swarga. Lah kabeh wong mlebu swarga prigi yo susukan nang kono. Tidak. Surga itu luas banget. Jangan kebayang seperti bayangannya surga itu koyo apa sih? Saya dulu waktu muda baru beberapa hari pulang ke Wonosobo, saya ngaji dengan Mbah Z. Ini kesempatan masih kenal semuanya dengan Mbah Z. Mbah Z ketika itu ngisi pengajian pemuda, saya masih pemuda. Tahun 83 itu saya masih muda loh ibu-ibu. Iya, saya dulu ganteng loh Pak. Saya jelek tuh akhir-akhir ini aja. Saya dulu ganteng loh. 83 itu usia saya kira-kira 24, 23 buat. Itu saya sampai lupa. Mbah Z mengatakan, di depan para pemuda, waktu itu pemuda yang hadir antara 25-an orang. Mbah Z bertanya kepada kami, siapa yang ingin melihat surga? Katanya. Siapa yang ingin melihat surga? Saya waktu itu spontan aja, saya ngacung. Teman-teman juga ngacung. Kalau ingin surga, ingin melihat surga, sekarang bayangkan surga. Saya beri waktu setengah menit. Tundukkan wajah, bayangkan surga. Itu benar-benar kita disuruh menundukkan wajah, dan Ustadz Z waktu itu diam. Kami juga diam membayangkan surga. Setelah setengah menit, kemudian sudah ketemu bayangannya, kami bingung. Ketemu apa enggak ya? Gitu. Nah, bayangan kamu, kata Mbah Z, bayangan kamu dikalikan 1000. Bayangan kamu yang tadi kamu bayangkan dikalikan 1000. Nah, tundukkan wajah, lamunkan 1000 kali. Saya beri waktu 2 jam. Semua ketawa waktu itu. 2 jam. Kalau bisa cepat kalian membayangkan 1000 kali dari bayangan kalian, maka 1000 kali itu dikalikan lagi 1000. Kita sudah nggak mau mikir. Ngepingke 1000 aja rekosone pol, apa meneh dipingke 1000 meneh. Gitu. Kemudian Sajjad mengatakan, al-jannatu hiya, surga itu ialah mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khotara biqalbil bashar. Surga itu
tidak bisa dilihat dengan mata dunia. Surga itu tidak bisa didengarkan dengan telinga dunia. Surga itu tidak bisa dibayangkan dengan hati kita ketika kita hidup di dunia. Kemudian Mbah Hussein mengatakan, surga itu gemlebyar berwarna-warni dengan keindahan yang luar biasa. Tetapi tidak satupun warna yang ada di surga di dunia ada. Cuntel nggak tuh? Cuntel nggak, Pak? Cuntel tahu nggak? Ibu tahu cuntel? Entek sudah. Bayangan kita. Semua warna yang ada di surga dengan gemlebyar luar biasa. Banyaknya warna-warni yang ada di sana. Di dunia itu tidak ada satupun warna yang ada di surga. Jadi warnanya kayak ngopo. Akhirnya kita tidak bisa membayangkan surga. Baik. Wajan jannatu gimana mana tadi? Arduhas samawatu wal ard. Luasnya surga itu seluas langit. Sebenarnya langit ini tidak satu. Langit-langit sebenarnya. Tetapi kata langit itu nek dijamak, dibuat langit-langit jadinya atap. Nah, ini repotnya bahasa Indonesia di situ. Makanya diterjemahkan di dalam Al-Quran, kalau ada kata as-samawati, as-samawatu, diterjemahkan hanya langit. Sebab kalau langit, pian. Iya, jadinya pian. Uiddat lil muttaqin. Itu semuanya disediakan, dipersiapkan hanya untuk orang yang beriman kepada Allah. Kemudian Allah menjelaskan siapa orang yang beriman. Bang bapak-bapak, ibu-ibu kita koreksi. Hanya orang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Uiddat lil muttaqin, ditunjuk, diperuntukkan, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Siapa orang yang bertakwa? Ini mudah diucap, tapi angel dikerjakan. Alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra. Orang yang mempunyai karakter baik, berbuat kebaikan itu otomatis. Dalam keadaan apapun dia menjadi orang yang baik. Dalam keadaan apapun dia menjadi orang yang suka menolong, suka memberi. Sudah tidak berpikir lagi. Ketika ada orang orang yang meminta tolong, dia otomatis tidak berpikir lagi. Tidak berpikir pahala. Tidak berpikir surga, otomatis dia memberikan pertolongan. Fisarra, di dalam keadaan senang, di dalam keadaan longgar, terhadap orang yang menyenangkan, terhadap orang yang dicintai, terhadap orang-orang yang selama ini telah memberikan kebaikan kepada kita, atau wadharra, dalam keadaan sempit, dalam keadaan tidak punya uang, dalam keadaan setengah sakit. Berhadapan dengan siapa? Berhadapan dengan siapapun. Dia tidak memperdulikan orang itu pernah menfitnah dirinya. Dia tidak memperdulikan orang itu pernah menghinanya. Tidak memperdulikan orang itu nyengit, nyebeli, mangkelno. Tetap saja dia berbuat baik kepadanya. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa yang sudah bisa melakukan hal itu? Belum? Sudah atau belum? Sudah atau belum? Yang menjawab belum, jangan meninggal dunia dulu.
pasti masuk neraka. Karena apa? Ini orang yang bertakwa itu sikapnya semacam itu. Dengan siapa saja bisa tersenyum. Ada orang marah, tidak pernah ikut marah. Ada orang membenci, tidak pernah ikut membenci. Ada orang menghina, tidak tersinggung. Ada orang menfitnah, tidak dendam. Allahu Akbar. Berat luar biasa. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Orang yang bertakwa itu hidup di dunia selalu tawadhu, merendahkan diri, menghargai orang lain, tidak pernah minta dihargai oleh orang lain. Menghormati orang lain, tidak pernah meminta dihormati oleh orang lain. Karena falsafahnya, siapa yang memberi pasti mendapat. Dan siapa yang meminta belum tentu diberi. Kalau panjenengan pengen dihormati orang, malah dilecehkan orang. Pengen dihormati, hormati orang lain. Pengen dihargai, hargai orang lain. Pengen mendapatkan rezeki yang cukup, keluarkan rezeki, diberikan kepada fakir miskin. Pengen banyak ditolong oleh orang, jadilah penolong buat orang lain. Pengen suaminya lemah lembut, jadilah istri yang lemah lembut. Pengen istrinya mentaati, jadilah suami yang terbaik. Semacam itu semuanya hidup itu. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan apabila ada orang yang berkata-kata atau orang bodoh yang mensikapi kita berhadapan dengan orang bodoh. Siapa orang bodoh? Satu, orang marah. Itu bodoh, Pak Ibu. Artinya salah. Orang yang menghina, itu bodoh. Orang yang membentak, itu bodoh. Orang yang mencaci maki, itu bodoh. Nah, menghadapi kebodohan orang lain, dia tidak ikut bodoh. Menghadapi orang marah, tidak ikut marah. Menghadapi orang yang mencaci maki, tidak ikut mencaci maki. Pada suatu hari, Rasulullah SAW sedang duduk-duduk bersama dengan Abu Bakar. Sedang ngobrol. Ngobrolnya di teras rumah. Ya terserah, membayangkan terasnya kayak ngopo. Teras itu warna-warna. Ketika itu tiba-tiba datang tokoh-tokoh kafir. Yang terkenal pada waktu itu adalah Abu Jahal, Abu Sufyan, Umayyah, Abu Lahab. Tiba-tiba 4 orang ini mencaci maki Abu Bakar. Ya kita bisa bayangkan caci maki tokoh-tokoh kafir itu kan luar biasa. Sikil papat metu kabeh. Ya. Dan lain sebagainya. Pada waktu itu Abu Bakar hanya menundukkan wajah. Rasulullah SAW di samping kanannya tersenyum. Ketika Abu Jahal mencaci maki semakin keras, fitnah dan lain sebagainya, nampaknya Abu Bakar tidak kuat. Abu Bakar mengangkat wajahnya. Begitu Abu Jahal selesai berbicara, Abu Bakar terus menjawab, menyanggah, membantah. Karena itu fitnahan. Pada saat itu, Rasulullah SAW berdiri kemudian meninggalkan Abu Bakar. Terus caci maki itu terus berlangsung sampai beberapa lama, yang akhirnya kemudian selesai sudah caci maki itu, mereka berempat pergi. Abu Bakar mencari Rasulullah, disusul Rasulullah SAW. Kemudian Abu Bakar bertanya, wahai Rasul, kenapa engkau meninggalkan aku?
Rasulullah SAW bersabda, tahukah kamu Abu Bakar, ketika kamu dicaci maki dan kamu diam menundukkan wajah, datang berduyun-duyun malaikat sambil mendoakan Allahumma arhamhu, Allahumma gfirlahu. Ya Allah, sayangilah Abu Bakar, ampuni dosa-dosa Abu Bakar. Tapi begitu kamu mengangkat wajah dan kamu menjawab, lenyap semua malaikat. Dan kemudian datang berduyun-duyun setan mengelilingi kamu. Maka aku pergi karena aku tidak sudi duduk bersama dengan setan. Abu Bakar berbismillah, menyesal sekali kenapa saya tadi tidak kuat. Sehingga bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, orang yang bertakwa adalah orang yang sakti. Di apa-apakan tetap dalam kondisi stabil, sabar, baik, santun, tawadhu, tidak melayani kejelekan orang lain. Karena yang ada di dalam dadanya adalah hanya kebaikan. Sehingga bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, mari kita koreksi diri kita. Sudah sampai seberapa kita? Yang semua itu bisa dilatih di dalam siam Ramadan. Semua sikap itu bisa dilatih di dalam siam Ramadan. Yang kedua, sudah jam 7 kurang 1/4. Berarti masih setengah jam. Cukup insya Allah. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidh. Orang yang bisa mengendalikan amarah. Atau orang yang tidak pemarah. Bapak-bapak masih ada yang suka marah, Pak? Dari bangun tidur tadi sampai hari ini masih ada yang marah? Ya paling-paling marah dengan saya. Sedir meneh. Gitu ya. Ibu masih ada yang suka pemarah, Bu? Masih suka marah ada? Iya. Yeah. Marah itu sumber dari segala macam kejelekan. Marah itu adalah sifat asli dari sombong. Marah itu adalah sikap dari orang yang tidak pernah mengakui kesalahan. Marah itu merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Sehingga ketika ada orang salah, muring-muring lama sekali. Ngomelnya lama sekali. Seakan-akan dirinya tidak pernah salah. Ya, Bapak. Bapak tahu? Ada seorang wanita yang suka berbuat salah, suka berbuat keliru, tapi kalau diingatkan mesti ngeyel. Tahu siapa? Istri panjenengan. Ibu-ibu, ada laki-laki gantengnya ora patiyo. Wis rada tuwa meneh. Sering berbuat salah. Tapi ketika dia salah diingatkan mesti membela diri. Siapa itu? Suami panjenengan. Yang jadi masalah, kenapa istri angel banget disalahke karo bojo? Kenapa laki-laki sulit sekali disalahkan oleh istri? Apa jawabnya? Kenapa? Karena yang menyalahkan juga tukang salah.
Iya, lawang tuh kan salah kok nyalahno lho. Nggih, lu nyalahno karo muring-muring maning, karo ngomel maneh, karo mendelik-mendelik dan lain sebagainya. Ya jelas yang disalahkan nggak mau. Nggih, dia membela diri. Gitu. Makanya Bapak dan Ibu yang saya hormati, hindarkan kemarahan. Kemarahan itu sangat mudah kita melakukan kekeliruan dan kesalahan. Kenapa kita mendengki orang lain? Karena kita pemarah. Kenapa kita iri pada orang lain? Karena kita pemarah. Kenapa kita suka SMS kepada orang lain? SMS itu tahu? Suka melihat orang susah. Susah melihat orang senang. Yeah. Ono tanggane sakit kecelakaan lah kok batin syukur. Syukur katanya. Siapa itu? Ya, tidak ada di antara panjenengan yang begitu insya Allah. Ya. Sehingga Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang saya hormati, kemarahan ini adalah sumber. Sehingga Al-Quran yang melarang kita marah. Wal kadhiminal ghaidh. Orang yang bertakwa adalah orang yang pandai sekali mengendalikan amarah. Tidak pernah merasa berjasa kepada orang lain. Tapi yang ada, hutang budi pada orang lain selalu dirasakan. Kalau istri merasa berjasa kepada suami, pasti suka merendahkan suami. Kalau suami merasa berjasa terhadap istri, mesti sio-sio pada istri. Kalau dua-duanya merasa berjasa dalam sebuah rumah tangga, selamat menikmati penderitaan. Iya, wong berjasa ketemu orang berjasa, orang merendahkan ketemu orang merendahkan. Yang paling indah adalah ketika seorang istri merasa bersyukur, alhamdulillah ya Allah. Saya berterima kasih sekali kepada suami. Suami saya berjasa yang luar biasa banyaknya. Saya kepotang budi, ngormati suami. Sementara itu, sang suami juga batin. Ya Allah, bojone yang manjen ora ayu. Tapi Masya Allah, api aneh pol, lemah lembut, ya Allah. Gitu. Maka dua-duanya saling menghormati. Kalau kedua orang tua merasa berhutang budi pada anak-anak, saya menjadi seorang bapak yang sesungguhnya adalah karena anak-anak. Saya menjadi seorang ibu yang sesungguhnya adalah karena anak-anak. Anak-anak ialah yang selama ini telah aku jadikan alat ibadah kepada Allah. Ya Allah, anak-anakku. Betapa berjasa mereka itu. Maka orang tua sangat menghormati anak-anak. Dan ketika itu anak juga berpikir, ya Allah, Bapak Ibu ini ngapi aneh pol, berjasa sudah menyekolahkan saya. Maka anak akan menghormati orang tua. Dan kalau itu terjadi, maka kebahagiaanlah yang didapat. Siapa? Karena mereka orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian tak cerita sebentar ya. Saya alhamdulillah, saya senang kalau pengajian di depan saya ada jam itu saya senang. Iya, saya bisa ngelirik jam terus gitu kan. Sehingga materinya itu tidak kebablasan begitu. Ada seorang sahabat. Sahabat ini sangat miskin. Beliau ini bertempat tinggal di sebuah dusun yang jauh dari Madinah. Dia pengen sekali ketemu dengan Rasulullah. Sudah menjadi orang Islam bertahun-tahun tetapi belum pernah ketemu dengan Rasulullah. Maka dia keinginan itu semakin kuat, semakin hari.
Tetapi mau pergi ke Madinah, dia nggak punya kendaraan. Dia tidak punya onta. Dia tidak mempunyai kuda. Dia tidak punya himar. Himar itu apa, Bu? Keledai. Harus pelan-pelan menyebutnya. Kalau terlalu cepat jadi kedelai. Akhirnya dia nekat. Dia melakukan perjalanan menuju Madinah dengan jalan kaki. Dan ditempuh kira-kira antara 4 jam. 4 jam jalan kaki melalui bukit-bukit berbatu, padang pasir. Ini perjalanan yang berat. Sesampainya di Madinah, ketika itu menjelang asar. Dia wudhu, kemudian jamaah asar bersama Rasulullah SAW. Kalau mencari Rasulullah SAW itu paling mudah di mana? Di masjid. Kalau panjenengan dicari paling mudah di mana, Pak? Rasulullah itu paling mudah dicari di masjid. Karena hidupnya Rasulullah SAW sebagian besar di masjid. Ya, tidak seperti kita. Ya ibu-ibu, panjenengan lebih besar di mana, Bu? Paling banyak waktunya. Oh, ngarang. Nang Wonosobo rantai melok. Saya sering kebayang. Rita ada saja pedagang sudah kelabakan, Pak. Kalau direncanakan akan ada mall, pedagang Wonosobo kejet-kejet semuanya, Pak. Iya. Gitu. Nggak usah ngerembuk mall. Bapak dan ibu-ibu yang saya hormati. Setelah selesai sholat asar, orang ini menunggu Rasulullah SAW sampai jumeneng. Jumeneng itu apa, Pak? Berdiri, kemudian jengkar. Jengkar itu apa, Bu? Saya tanyanya pada ibu-ibu, kalau kepada mbak-mbak orang mudeng. Kemudian setelah Rasulullah jengkar, dipapak oleh orang tadi, oleh sahabat tadi. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, lama sekali saya ingin berjumpa dengan engkau, wahai Rasul. Tapi baru sekarang saya bisa bertemu. Rasulullah bertanya, Bapak dari mana? Saya dari desa ini, Rasulullah. Oh, jauh itu. Nitih apa? Nitih. Nitih apa? Saya jalan kaki, wahai Rasul. Jalan kaki. Kenapa nggak pakai onta? Kenapa nggak pakai kuda atau himar? Saya nggak punya tiga-tiganya, wahai Rasul. Terus apa mau Anda? Apa keperluan Anda? Saya ingin sekali mendapat nasihatmu, ya Rasul. Rasulullah kemudian sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, la taghdab. Jangan suka marah. Naam ya Rasulullah, fahim tu zidni ya Rasulullah. 4 jam perjalanan, minta nasihat, hanya diberi la taghdab. Mana puas. Kan? Kemudian minta ditambah. Rasulullah SAW bersabda yang kedua, la taghdab. Jangan suka marah. Ya Rasulullah zidni, ya Rasulullah. Wahai Rasul, mbok ditambah toh Rasul. Kemudian Rasulullah SAW bersabda yang ketiga, la taghdab. Jangan suka marah. Orang ini kemudian, ya sudah. Kalau begitu aku hanya mendapatkan nasihat satu kata, la taghdab. Jangan suka marah. Orang ini kemudian pamit dari Rasulullah pulang. Jalan kaki lagi. Belum ada kolkoning itu waktu itu.
Pulang jalan kaki. Di jalan dia merenungkan. Kalau Rasulullah tahu saya melakukan perjalanan 4 jam sampai Madinah dan mengharapkan nasihat, kemudian Rasulullah memberikan nasihat hanya dengan satu kata, la taghdab, berarti tidak marah. Itu pentingnya luar biasa. Dan marah itu bahayanya paling berbahaya. Direnungkan. Ternyata dia menemukan banyak, Bapak. Keluarga tidak akan bahagia kalau ada salah satu di antara warganya yang pemarah. Suami pemarah. Maka semua orang lang faddu min haulik, menghindarkan, hanya tampil zahirnya saja, tapi hatinya terpaksa. Apalagi istrinya juga pemarah. Istri dan suami pemarah, anaknya yang kerdil. Anaknya jadi orang-orang minder, tidak bisa berpikir. Masih ingat, bapak-bapak, ibu-ibu, kemarin belum lama ini ada berita dari Medan. Seorang anak 12 tahun membunuh ibunya. Ditusuk ibunya. Sampai meninggal dunia. Dan ketika polisi datang, diteliti berapa tusukan? 19 tusukan. Kenapa anak bisa sadis itu? Selidik punya selidik, ternyata yang salah ibunya. Ibunya negualake pol, Pak. Sadis pol. Sidik-sidik marah, sidik-sidik nendang, sidik-sidik ngeplak, dan lain sebagainya. Si anak timbul di dalam hatinya dendam, sakit hati terhadap ibunya. Apalagi zaman sekarang anak-anak memegang HP. Nonton video-video yang sadis-sadis itu. Dipraktekkan kepada ibunya. Jadi marah itu sangat berbahaya. Sebagian besar terjadinya perceraian adalah marah. Banyaknya orang yang gagal dalam usaha adalah marah. Banyaknya orang gagal mendidik putra-putrinya adalah karena pemarah. Dipecatnya seorang karyawan disebabkan marah. Ada seorang karyawan di sebuah pabrik bertengkar dengan temannya. Karena temannya itu dianggap menfitnah. Adu mulut dia. Yang satu tidak terima, yang satu marah. Akhirnya berantem. Bosnya tahu. Dipanggil dua-duanya oleh bos. Dan dua-duanya dipecat. Karena apa? Karena marah. Seorang yang pemarah sulit sekali sholat khusyuk. Betul nggak, Pak? Wah, jengkel loh. Apa marah jengkel. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sampai tahiyat pun karo mecucu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sewot. Kenapa? Karena marah. Orang yang suka mendengki adalah orang yang pemarah. Orang yang suka menghitung duitnya tetangga pasti orang pemarah. Iya. Ya Allah, tanggane nyang kejan uripe seneng temen ya. Kayak sing bojone sing lanang kae. Kayak gajine nek ora salah 12 juta kae. Njur bojone sing wedok gajine 9 juta. Ya Allah, duit-duit sebulan 21 juta. Anake loro sik cilik-cilik urung butuh biaya, seneng temen yo. Ya kon. Iya, pantesan. Wingi iki tuku mobil. Lah tuku mobil meneh ya nabung pirang wulan iso tuku mobil ya. Wingi dong kayak umroh berdua meneh ya Allah. Kapan ya yang bisa umroh ya?
Yang bola-bali nabung entuk 2 juta tak nggo blonjo meneh. Iya. Siapa yang ikut rencana tahun 2028 Umroh Akbar? Siapa yang selalu gagal nabung? Iya, saya tak ngacung pertama. Masya Allah, gitu. Wis nyelempet nih duit seorang kitang 100, 200. Dah setelah itu dibuka dapat 2.300.000. Terus habis itu Pak yang butuh duit tak ngono ya kono kuwi dinggo. Samben koyo ngono. Ada yang kesindir nggak? Iya Bapak Ibu. Kalau kita pemarah, maka yang dilihat tetangga kita, saingan-saingan kita. Kita bisa dijengkel pada orang lain tanpa sebab, mangkel dengan orang lain tanpa sebab, disebabkan karena kita suka marah. Yang ketiga, wal'afina 'anin nas. Maka jadilah kalian itu tadi tidak suka marah, tetapi suka memaafkan orang lain. Dan suka minta maaf kepada orang lain. Kata-kata memaafkan, yang dimaksudkan adalah memahami. Orang yang paham mudah memaafkan. Mudah memaklumi. Orang yang tidak suka memaafkan, tidak suka memahami orang lain. Ibu-ibu panjenengan kagungan putra berapa, Bu? Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Yang 4. Putra 4. Berapa macam? 4 macam. Berapa? 9? Berapa macam? 9 macam. Iya. Apalagi tetangga itu sing saweteng lho itu. Gue bisa bermacam-macam. Apalagi tetangga. Kalau kita tidak bisa memahami tetangga, hati ini gundah gulana. Iya. Tetangga beli sepeda motor nyengir. Alah paling-paling kreditan gaya. Loh apa hubungannya? Ya. Gitu. Tetangga ngerehab omah, alah paling duitnya utangnya mesti. Dan sebagainya. Kenapa? Karena tidak mau memahami. Yang namanya orang itu berbeda-beda, tidak bisa disamakan. Ada yang cerewet sekali ada. Nah wis ngomong angel mah tidak. Ya. Ada yang pendiam sekali. Nah orang ditutup orang muni. Ada yang nyengit banget, ada yang egois banget, ada yang pelit banget. Macam-macam orang itu. Ada yang apian, ada yang lemah lembut. Gitu. Pahami mereka. Sebagaimana seorang ibu memahami suami. Sebagaimana seorang suami memahami istri. Kalau paham, maklum. Maklum itu pinter. Pinter itu tidak salah. Tidak salah itu tidak masalah. Tetapi kalau kita tidak paham, ya sudah. Panjenengan sering diomel istri nggak sih, Pak? Ya, kalau ning kerep ngono kene ya. 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 Kenapa? Karena istri tidak paham dengan karakter panjenengan. Wis genah panjenengan niki nek lebar adus anduke mesti nglampruk nang kasur to. Ora tau dijemur to. Iya. Sudah tahu begitu saya ngomel wae istrine. Ya sudah mbok dipahami, Bu. Bojone nyong gue duwe sifat nek lebar adus mesti ora tau nyingkirno anduk. Yang geding mat kadang-kadang kasure rosok teles meneh. Lah ketularan anduk wis tak omyang ping 16.
gen kaya ngono. Mbak sudahlah. Suami adalah alat untuk ibadah. Nggih. Kalau perlu panjenengan suami mau masuk kamar mandi, panjenengan sudah palang obatin, mengko mesti anduke nglampruk. Iya. Nah, mengko bismillah nek ora disingkirno anduke nyong sing nyingkirno. Nah, saiki meneh iki ya Allah, Pak. Nembe nganggo sarung ganti celana dawa ya mbok dilempit sarunge to, Pak. Nglambruk meneh ya Allah gitu. Makanya ibu-ibu sekalian, memandang suami itu yang disikap yang baik. Kalau panjenengan melihat jelek, ketemunya elek kabeh. Demikian pula suami. Istri panjenengan pasti banyak kelemahan. Banyak salah. Pahami, maklumi. Sebagaimana istri memaklumi panjenengan. Maka kalau sudah dua-duanya maklum, maka terjadilah kenyamanan, keharmonisan yang luar biasa. Ini terutama untuk yang muda-muda. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang muda-muda, sok kadang angel banget di. Tukaran woy. Lebar tukaran karo bojone, tukaran karo mertua. Iya. Makanya Masya Allah gitu. Dilalah pekerjaannya luar biasa sibuknya. Akhirnya menjadi laki-laki yang sangat cuek terhadap keluarga. Mertua memahami menantuku orangnya sibuk. Ya Allah, semoga dilancarkan semuanya, sehat dan ya kan begitu. Ketika mertua memaklumi, paham, maka tidak pernah ada masalah. Tapi kalau mertuanya sudah tidak paham dengan menantu, ya sudah anak ngomyang terus. Ada mantu niki mertuane dehem tersinggung. Iya, kehidupan kita tidak semacam itu. Sehingga bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, ternyata Islam mengajarkan kita tentang kelembutan hati, ketenangan, kesabaran, kenyamanan yang sama dengan kebahagiaan. Ketenangan jiwa karena memahami, karena tidak suka marah, karena pengen selalu berbuat kebaikan. Kalau itu digabungkan menjadi satu, maka akan menjadi karakter yang sangat mulia. Dan itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dari berbagai kisah. Sehingga bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, besok di Ramadan. Nah, ini latihannya di Ramadan. Ini Ramadan masih berapa hari? 10 hari. Coba mulai pagi ini. Laksanakan 3 perkara itu. Yuk kita bersama-sama. Tidak ada yang lebih baik dari kita. Jadilah orang yang selalu berbuat baik kepada orang lain. Selalu tersenyum pada orang lain. Ibu, senyum. Ada orang mengikuti pengajian itu dari awal sampai akhir gelapru. Kenapa sih? Lawang senyum itu kan paling mudah, cuma narik bibir ke belakang. Rampung senyum itu namanya. Iya, dijokno terus. Ya, Bapak Ibu. Senyumlah kepada semua orang, berbuat baiklah kepada semua orang, lembutlah kepada semua orang. Ya, dan yang keempat yang terakhir adalah walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarallaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Dan orang yang bertakwa itu adalah orang yang selalu mengingat Allah dalam segala bidang perbuatan. Mau tidur ingatnya Allah. Bangun tidur ingatnya Allah. Mau makan ingatnya Allah. Mau ngasai ingatnya Allah.
Mau nyapu ingatnya Allah. Ketika menyuruh anak ingatnya kepada Allah sehingga tidak marah. Kan ada anak yang kalau disuruh tuh ngeyel banget ya Bu ya. Putar panjenengan itu loh. Nduk, dalam Bu. Ibu tuh kok nelengo goreng nang warung. Moh. Ya Allah dan ada kongkon mesti ya wis, ibu sing mendut lengo liun. Lengo liun. Lengo goreng. Enggak ada ya lengo liun sekarang ya. Iya. Sudah berapa tahun ya kita nggak ada minyak tanah Ibu? Udah lama dulu. Yeah. Minyak tanah sekarang mahal, lebih mahal dari bensin. Dan tidak mudah didapat minyak tanah itu. Ya wis nek ora gelem tuku minyak goreng, dhek sing nyapu, ibu sing tak tuku. Ibunya marah. Pasti bukan orang yang bertakwa yang digitukan marah oleh anaknya. Kenapa Bapak Ibu? Berapa tahun? Berapa tahun? Berapa ribu kali kita mengucap wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah hamba mohon pertolongan. Ketika kita menyuruh anak kita, jangan lupa kita minta tolong pada Allah. Kenapa? Anak kita ciptaan Allah. Telinganya ciptaan Allah, mulutnya ciptaan Allah, hatinya ciptaan Allah. Maka ketika anak kita membantah, jangan lupa Allah yang tidak memperkenankan. Maka setiap permintaan hanya ada dua kemungkinan, diterima atau ditolak. Demikian pula suami dan istri. Hanya Allah memberikan hukum. Siapa yang membantah suami, dilaknat oleh Allah. Kan begitu ya Bu? Betul ya Bu? Ini yang dilalah sih ngomong bong lanang sih ya. Sehingga panjenengan loh wong lanang. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, makanya monggolah bersama-sama saling hormat menghormati, hargai istri Bapak-bapak. Saya kemarin ke PKU, saya melihat 5 atau 6 kali seorang istri nuntun suaminya. Suaminya sedang sakit, dituntun, di poli, dituntun, dilenggahke. Ada lagi yang mendorong suaminya pakai kursi roda. Aduh, saya pikir, iya ya. Wong lanang pancen ora kena kementus. Iya. Karena rata-rata ketika suami sakit, itu istrinya masih sehat, Pak. Iya, yang nolong suami siapa? Istri. Yang kedabigan istri. Yang tengah malam digugah istri. Yang gawe unjukan istri. Yang ngelapi, yang nyeboi istri. Ini dong gen gagah, gen kuat, kementu sepol. Ya saya belum, Pak. Ada yang malahan berbuat selingkuh barang naudzubillahi min dalik ya Allah gitu. Makanya ada ceritakan ya Bu ya. Ada seorang laki-laki berselingkuh pada wanita. Gitu. Akhirnya sang istri dicerai. Kemudian ikut dengan wanita itu. Setelah 6 tahun tiba-tiba suaminya datang sambil jalan tertatih-tatih. Istri lamanya menyambut. Pak, kena ngopo riko? Yang loro, Mak. Lah bojone riko nang ndi? Bojone nyong muring-muring terus. Nyong tak balen bae karo Rika ya, Mak. Kapan itu? Wis onggong-onggong. Apa ya? Insya Allah ya. Iya. Dan rata-rata itu
Kenapa kok wanita lebih sehat daripada laki-laki? Ya karena suami istri itu biasanya yang lebih tua suami. Makanya yang sakit duluan suami, yang meninggal duluan pantesan akeh rondo daripada duda. Ya kan ya. Jangan gitu, Pak. Iya, Bapak-bapak, Ibu. Tetapi ya memang benar. Kenapa ada orang analisa laki-laki itu lebih mudah meninggal dunia dibandingkan wanita? Saya jawab tidak. Buktinya apa, Pak? Buktinya banyak rondo daripada duda. Itu tidak mencerminkan, tidak membayangkan bahwa laki-laki lebih mudah meninggal dunia, Pak. Bukan. Sama-sama. Hanya bedanya, kalau laki-laki ditinggal istri, iso milang-miling sapa gantine. Nek wanita ora iso milang-miling, wong dilamar kok. Nek laki-laki kan melamar. Iya. Karo mikul kerendani, karo milang-milang siapa ya gantine kan gitu. Ya Allah, ya Rob. Yeah. Makanya Bapak dan Ibu saling menghormati, saling memaafkan, saling memaklumi adalah perkara yang sangat indah di dalam keluarga. Ya, sebagai penutup. Masih ingat panjenengan semuanya surat 89 ayat 27. Siapa yang bisa menyebut? Ayat 27 surat 89. Surat Al-Fajr. Ayat 27. Hafal semuanya panjenengan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Siapa yang bisa masuk surga? Hanya orang yang hidupnya tenang, tentram, tidak suka membenci orang lain, senang bersedekah, senang tolong menolong, akur, harmonis dengan suami, saling memahami, lemah lembut terhadap anak-anaknya dan cucunya dan menantunya. Saling menghormati dengan tetangga, tidak ada orang yang dibenci. Tidak ada orang yang bertengkar, tidak ada neng-nengan jutaan, tidak ada saling membenci di antara sesama manusia. Hidupnya tenang, apa yang didapat dari Allah disyukuri. Ketika mendapatkan ujian dari Allah bersabar, hidupnya tenang. Maka orang yang tenang semacam ini dikatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, yang berbahagia, yang selalu berbuat baik pada orang lain, yang selalu menghormati orang lain, yang tidak pernah minta dihormati, yang selalu menghargai orang lain, tidak pernah minta dihargai. Irji'i, pulanglah kalian. Kita pasti pulang, Pak. Ila rabbiki radiyatan mardiyah. Keharibaan Allah yang penuh dengan ridho. Fadkhuli fi ibadi. Kalian masuklah ke dalam hamba-hambaku yang telah aku berikan ridho sebelum kalian. Wadkhuli jannati, dan masuklah kalian ke dalam surgaku. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau panjenengan masih sengit dengan orang lain, masih benci pada orang lain, masih dendam pada orang lain, masih sakit hati terhadap orang lain, hindarkan semua itu. Karena itu semua adalah yang menghalangi kita mendapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian Bapak-bapak dan Ibu-ibu, kelebihan 3 menit, mohon maaf. Ya, mohon maaf. Saya cukupkan sampai di sini. Ada pertanyaan? Alhamdulillah tidak ada. Enggak ada pertanyaan kan?
Nah, jangan bertanya, nanti saya nggak bisa jawab. Oke. Demikian Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, ada salah, ada kurang, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah ridho dengan kita. Kita masuki Ramadan dengan selamat. Dengan dalam keadaan sehat hati kita dan rohani kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan dari dosa-dosa kita, kekeliruan-kekeliruan kita. Mari bersama-sama kita niatkan di dalam Ramadan adalah untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang saya hormati. Sekali lagi ada salah, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.